Selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Komputer membuat saya memiliki wawasan yang luas akan teknologi. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Fkom juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Fkom juara. Perkenalkan, saya Panji Novatara, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Dalam program Permata Sakti 2020, saya mengampu mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat memiliki tempat wisata bersejarah Kabupaten Kuningan, yakni Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Tempat ini merupakan peninggalan pada zaman batu atau megalitikum. Tempat ini sudah ada sejak beberapa jutaan tahun yang lalu. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi program Permata Sakti 2020. Kalian sudah lama? Lumayan, Pak. Ya, dalam kesempatan ini saya ditemenin oleh dua orang mahasiswa. Silahkan perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Monika Sini Meliana dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Halo, nama saya Dederian dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Oke, kita langsung lihat yuk sana. Tunggu sebentar ya. Menurut Dede, tentang situs ini bagaimana? Enak ya, Pak. Sejuk, asri, dan juga mempunyai nilai sejarah. Saya jadi bangga menjadi warga Kabupaten Kuningan. Sip lah. Ternyata Kuningan mempunyai tempat seindah dan sebagus ini. Sip. Kalau menurut Monika bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, ini situs asri juga. Dan ini juga kayak peninggalan kayak Candi Borobudur kalau dibuat di Jogja. Nah, kalau di sini ya situs Cipari ini dan emang harus dilestarikan. Oke. Sip, bagus ya buat ya. Oke. Yuk semuanya. Waalaikumsalam. Ya Pak, perkenalkan Pak, saya Panji dari Universitas Kuningan Pak, Oh, iya. dari Fakultas Ilmu Komputer. Kebetulan membawa rekan-rekan mahasiswa. Yang satu Dede dari program Informatika, juga Monika juga sama Pak. Iya, benar. Nah, kami kesini ingin mengetahui lebih lanjut Pak tentang situs Purbakala Cipari ini seperti apa. Oke. Jadi nanti teman-teman ya bisa ngobrol dengan Bapak, silakan ngobrol, ingin tahu apa saja tentang situs Purbakala ini. Dan kebetulan saya ada keperluan Pak. Oh iya. Jadi ya silakan teman-teman aja yang mau Iya. Pak. Oke? Oke, Makasih siap. Pak ya. Sama-sama. Ya. Oke, Pak. Jadi seperti yang tadi dosen kami sampaikan, jadi di sini kami mau menggali informasi atau mau mengetahui lebih dalam mengenai situs atau tempat wisata sejarah Cipari ini. Nah, yang ingin kami ketahui pertama yaitu kami ingin mengetahui bagaimana sih tadinya awal ditemukannya tempat ini, ceritanya seperti apa gitu. Oke, Boleh terima dijelaskan, Pak? Ya, pertama-tama kami atas nama pelaksana di Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya dan mengenai keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari. Museum Situs Taman Purbakala Cipari merupakan salah satu cagar budaya peninggalan masa prasejarah. Masa prasejarah bahkan disebut juga masa praaksara. Sebab hasil penelitian pada masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan, sehingga masa prasejarah dinamakan atau disebut masa praaksara. Mengenai keberadaannya, Museum Situs Taman Purbakala Cipari dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di lokasi ini tidak nampak adanya benda ataupun artefak-artefak di atasnya. Itu berawal pada tahun 1971, yang mana salah seorang petani yang bernama Pak Wijaya
beliau menemukan sejenis batuan di lokasi ini. Batuannya ada kesamaan dan kemiripan, itu sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Dan salah satu benda purbakala yang ditemukan yaitu sebuah peti kubur batu yang sekarang ada di lokasi taman di sana. Yang di tengah itu. Yang di dalam kotak itu. Oh, yang di dalam kotak. Temuan itu dilaporkan juga ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan juga penggalian total. Adapun penggalian total di lokasi ini itu dilakukan pada tahun 1975 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA. Itu seorang arkeolog dari LPPN. Bahkan dibantu juga oleh mahasiswa-mahasiswa UGM Yogyakarta. Adapun temuan-temuannya, di sini ada beberapa temuan, seperti ada peti kubur batu, ada altar batu atau punden berundak, ada batu tenggelam, ada juga yaitu batu menhir yang ada semua itu ada di lokasi taman. Sedangkan yang ada di dalam museum ini, seperti di sini ada kapak-kapak batu. Selain kapak-kapak batu ada juga gelang-gelang batu, bahkan ditemukan juga alat-alat dari gerabah. Selain temuan-temuan dari gerabah, kapak-kapak batu, bahkan di sini ditemukan juga alat-alat dari perunggu. Sehingga menurut analisa, tipologi stratigrafi dan hasil penelitian, Cipari pernah mengalami dua masa zaman atau dua masa peralihan. Akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Untuk menyimpan dan menampung benda-benda temuan, dibangunlah gedung museum ini pada tahun 1976. Sedangkan peresmian Museum Situs Taman Purbakala Cipari diresmikan pada tanggal 23 Februari 1978 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Taye. Jadi benda-benda di sini merupakan menunjukkan pernah adanya peradaban kehidupan masa Neolitikum ke awal perunggu. Secara garis besar, Museum Situs Taman Purbakala Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan merupakan penggalian percobaan. Dilanjutkan dengan penggalian total pada tahun 1975 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa UGM Yogyakarta. Tahun 1976 pembangunan museum dan tepatnya pada tanggal 23 Februari 1978 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Taye. Itulah mengenai secara singkat mengenai keberadaan situs Taman Purbakala Cipari. Pak, maaf, untuk koleksi di sini ada berapa buah dan fungsi-fungsi dari setiap koleksi itu apa sih, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai koleksi benda-benda atau cagar budaya yang ada di Museum Situs Taman Purbakala Cipari, seperti yang tadi sudah secara garis disampaikan, ada kapak-kapak batu, ada gelang-gelang batu, ada benda-benda gerabah. Gelang-gelang batu di sini ada 9. Lalu kapak-kapak batu ada 42. Sedangkan gerabah-gerabah itu yang utuhnya ada kurang lebih 39 itulah. Itu mengenai koleksi benda-benda situs Taman Purbakala Cipari ini. Sedangkan mengenai fungsi, benda cagar budaya memang ada fungsi masing-masing. Seperti salah satunya di sini ada kapak-kapak batu. Fungsi dari kapak batu tersebut, satu sebagai bekal kubur. Kenapa digunakan sebagai bekal kubur? Itu sebagian awalnya ditemukan di dalam peti kubur batu. Yang kedua, untuk benda-benda upacara. Mengacu adanya kepercayaan pada masa itu, orang pada masa itu sudah adanya dua kepercayaan. Yang pertama animisme, yang kedua dinamisme. Yang mana animisme itu percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya, sementara dinamisme itu percaya terhadap benda. Itu salah satu dari fungsi kapak-kapak batu ini sebagai benda-benda upacara. Yang ketiga digunakan untuk alat. Jadi 3 fungsi itulah mengenai benda-benda seperti kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, dan gerabah. Mengenai yang di luar, itu salah satunya seperti peti kubur batu. Digunakan sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah. Itu mengenai dari peti kubur batu tersebut. Oke, saya juga mau bertanya, Pak, kan kalau saya lihat-lihat dari di luar, terus di sini juga
Kan ini banyak ya Pak jenis bendanya. Apakah semua benda ini ditemukan di tempat ini semua atau ada yang dari luar mungkin Oke, dikirim ke terima sini? kasih. Mengenai benda-benda di situs Taman Purbaka Cipari ini, benda-benda yang ada di Museum Purbaka Cipari ini itu temuan-temuan hasil ekskavasi atau penggalian di situs Taman Purbaka Cipari ini. Hanya waktu penggaliannya ada 2 tahap. Yang pertama tahun 1972, yang kedua pada tahun 1975. Jadi secara garis besar, benda-benda di situs Taman Purbaka Cipari ini hasil-hasil penggalian ekskavasi di Museum Purbaka Cipari ini. Oke. Udah Pak, sepertinya cukup informasi yang Bapak sampaikan juga Oke. sudah cukup jelas bagi kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begitu kami permisi mau pamit. Oke, sama-sama. Terima kasih. Objek wisata situs Cipari di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini sangat menarik untuk dikunjungi. Sehingga pada saat kalian sedang berkunjung ke Kabupaten Kuningan ini, jangan lupa untuk berkunjung ke daerah sini karena sangat menarik dan tiada duanya. Saya Monika Sinimeliana dari Universitas Kuningan. Terima kasih.